أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hamba-Nya. Sholawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa kita kenal saat ini. Yang saya hormati Pak Yai Sukron Jazilan, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian STMJ yang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian malam ini menjadikan amal baik kita tambahnya ilmu kita. Sebelum kita belajar acara inti, alangkah baiknya kita belajar ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohon pada Bapak Ibu jamaah untuk berlancar acara nanti, mohon dimatikan mikrofon dan saat kajian. Waktu dan tempat monggo Pak Yai persilakan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Syiril Muna dan para peserta pengajian STMJ MPM Honda yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya sampaikan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa melaksanakan pengajian santapan rohani STMJ di MPM Honda. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya posisinya di kantor Ponpes Al Jihad ini. Habis sholat isya langsung saya di kantor, dan alhamdulillah sore hari ini bisa mengaji bersama-sama dan situasi PPKM tidak membuat satu kendala di mana kita tetap mengadakan pengajian walaupun secara virtual. Ya, saya di kampus UINSA, di kampus UNUSA juga selalu ada istighosah rutin setiap Kamis sore, juga tidak ada kendala dan alhamdulillah lancar-lancar saja. Nah, bapak-bapak dan ibu, yang kedua sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, malam ini kita akan membahas tentang pertolongan Allah, ya. Akan membahas tentang pertolongan Allah.
Ada satu ungkapan, ada satu makalah yang mengatakan bahwa al-istislamu biqahri. Jadi di dalam Islam itu ada, dalam bahasa Arab itu ada salam, ada al-Islam, dan juga ada al-istislam. Jadi kalau salam, al-Islam itu pasrah. Tapi kalau al-Islam itu pasrah lahir dan pasrah batin. Pasrah dohir, pasrah batin, itu namanya al-istislam. Wal istislamu biqahri, dan orang itu kalau pasrah batinnya, pasrah dohirnya, maka Allah akan mampu memaksa keadaan. Jadi keadaannya bagaimana itu akhirnya dipaksa oleh Allah, dan Allah lah yang mengatur semuanya karena ada kepasrahan. Sehingga orang itu kalau pasrah kepada Allah, itu pasti ada pertolongan Allah. Pasti itu. Contoh paling sederhana begini. Kalau kula panjenengan keluar rumah, kemudian berdoa kepada Allah sambil ngunci pintunya, sambil ngunci gerbangnya, kita sebelum pergi kita ini berdoa, doa bepergian itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi, dengan menyebut namamu ya Allah, tawakkaltu ala Allah, kami pasrah kepada panjenengan. Kami pasrah kepadamu ya Rabb, kami pasrah kepadamu. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Loh, ngoten niku barokah kula jenengan doa, barokah kula jenengan tawakal nang Gusti Allah, berangkat pergi niki lho, delalah iku yo lancar aja. Mengapa perjalanannya jadi lancar? Karena kita tawakal kepada Allah, sehingga jalan itu tiba-tiba ya diatur oleh Allah, mestinya macet, jadi nggak macet. Sini jalan ada kendala, ternyata lancar. Mengapa? Karena forerdernya itu bukan dari Polda, forerdernya bukan dari Satlantas Polrestabes, tapi forerdernya itu langsung dari Allah, yaitu Allah mengirim para malaikat. Maka bapak-bapak hadirin sekalian, kita hendaknya biasakan kita untuk berdoa, kita biasakan kita untuk memohon kepada Allah, kita biasakan untuk minta pertolongan kepada Allah. Pasti Allah akan merubah, akan memaksa situasi itu menjadi baik. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jadi pertolongan Allah menika sering terjadi karena rutinitas kita. Sholat jamaah, karena kita mengaji, karena kita rutinan seperti ini, itu situasi itu akan dipaksa oleh Allah, akan menjadi situasi yang penuh dengan pertolongan Allah. Dan Allah itu bisa membuat sesuatu gak nyaman menjadi nyaman, takdirnya itu soro jadi bahagia, itu bisa karena yang mencatat ya Allah, yang membuat takdir ya Allah, yang merubah juga Allah. Coba jenengan buka itu ayatnya itu, surat Ar-Ra'd ayat 39. Surat apa?
Surat Ar-Ra'd ayat 39. Surat Ar-Ra'd menika surat sing nomor 13. Coba jenengan baca itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yamhu telah menghapus. Siapa yang menghapus? Allahu, Gusti Allah. Yang dihapus apa? Ma, catatan-catatannya Allah. Apa-apa yang sudah digariskan Allah itu bisa dihapus oleh Allah. Ma yasha, kalau itu dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang enggak jadi mudah itu. Walaupun kodok-kodarnya itu soro, itu jadi mudah. Walaupun kodok-kodornya itu celaka, jadi selamat. Itu bisa pertolongan Allah terjadi, karena yang membuat itu ya Allah, yang menciptakan ya Allah. Itu. Yang menciptakan ya Allah, yang membuat ya Allah, yang merubah ya Allah, begitu. Oke. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama di dalam Al-Quran ini, Allah juga mampu wayusbit, Allah juga mampu menetapkan satu peristiwa-peristiwa. Oke. Mila kula jenengan, bapak-bapak dan ibu-ibu, yakinlah akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan rutin seperti kita, seperti Bapak Ibu sekalian, ini tidak akan pernah mengalami penderitaan yang sempurna. Saya ulang, orang-orang yang hidupnya selalu melaksanakan amalan-amalan rutin, melaksanakan amalia rutin, amal soleh rutin, maka hidupnya tidak akan pernah mengalami penderitaan yang sempurna. Ibaratnya jatuh gitu ya ono pernya gitu loh, jeblok tapi ya ono pere, ono pir, sehingga nggak terlalu sakit, sehingga ya jatuhnya tetap tapi tidak terlalu sakit. Mengapa? Karena di backup oleh amal soleh, di backup oleh amal-amal rutinitas kita. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, ini saya gambarkan ya, ini contoh. Ini kan gelas, ini gelas isinya kopi ya. Ini bisa juga, ini saya pegang, ini takdirnya adalah jatuh. Ini takdirnya jatuh. Karena gelas ini saya pegang jatuh, maka pasti akan pecah. Pasti akan berkeping-keping. Mengapa? Karena jatuhnya tiner pas ngene keramik gitu. Dan pecah. Tapi bisa juga bapak-bapak dan hadirin sekalian, ini gelas saya pegang tetap jatuh, tapi karena izin Allah, karena pertolongan Allah, karena backup amal soleh, jatuhnya gelas ini loh, ceblok itu loh, natap sepatu kulo, plek. Akhirnya gelas ini tak jadi pecah berkeping, hanya gantelane tok sing tugel. Mengapa kok hanya gantelannya tok sing tugel? Karena jatuhnya gelas itu pada sepatu saya. Mengapa yang satunya itu jatuh di keramik, kemudian yang satunya jatuh di
sepatu, yaitu semua karena backup amal soleh kita. Itu karena pertolongan Allah itu. Maka kula jenengan harus yakin di dalam hidup ini. Harus yakin. Wis tah pokoknya kula jenengan gelem nglakoni sing sae-sae, nglakoni sing apik-apik, mangke akhiripun amal soleh inilah yang akan membackup kita. Amal soleh inilah yang akan menjadikan yang akan menjadikan sehingga kita nggak terlalu sakit. Mas, aku jaluk apa, Mas? Buku majalah terbaru satu. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, yakinlah pertolongan Allah itu pasti datang. Ya, maka spiritnya di tahun 2021 ini, spiritnya adalah kita jangan malas ibadah. Kita jangan malas menjalankan yang rutin. Kita jangan malas menjalankan amalia-amalia yang walaupun kecil gak apa-apa. Karena pertolongan Allah itu datang bukan karena amalan-amalan spektakuler. Pertolongan Allah datang bukan karena amalan-amalan yang besar, tapi pertolongan Allah ini terjadi karena amalan-amalan rutin kita. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk orang-orang yang ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kula panjenengan termasuk orang-orang yang selalu mendapat pertolongannya Gusti Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini pengajian 30 menit saya sampaikan. Jadi tentang pertolongan Allah ini kula panjenengan harus selalu yakin Allah akan menolong kita. Yakin pertolongan Allah pasti dekat karena kita punya amalia seperti malam hari ini. Ini kan luar biasa ini. Walaupun PPKM, pemberlakuan pembatasan ya kegiatan masyarakat, tapi kita tetap masih ngaji. Ya, mudah-mudahan barokah semuanya. Baik Bapak Ibu, 30 menit saya menyampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan, sharing, silahkan, monggo. Biar tambah barokah semuanya, ilmunya biar merata semuanya. Monggo, saya kembalikan Ustaz Siri. Ya, terima kasih. Monggo dari Pak Ibu sekalian mau ada pertanyaan pertolongan Allah biar kita nambah nimba ilmu sama kalau ada yang paham atau pertanyaan bisa. Izin tanya Ustadz. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari MPM. Mau nanya di luar topik, mboten napa-napa nggih? Oh, mboten napa-napa. Ini saya catatnya nggih. Nggih. Matur nuwun Ustadz Sukron sudah mengisi materi kajian, semoga Ustadz dan keluarga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mau Amin, saya ya Rabbal Alamin. Terkait pekerjaan Ustadz. Jadi kan saat ini kan mayoritas di sini memang karyawan MPM semua yang join Ustadz. Nah, selama join ini sepemahaman saya ketika kita bekerja mengikuti perusahaan itu katakan jam kerjanya mulai jam 8 pagi, kemudian sampai jam 4 sore, kemudian waktu istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Dikala waktu kerja itu adalah kewajiban kita sepenuhnya untuk memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi ke perusahaan, yaitu bekerja. Nah,
di mana di pertengahan itu biasanya setengah 12 itu kan sudah kedengaran azan, Ustaz. Nah, itu bagaimana yang terbaik? Apakah kita sudah langsung menyeru suara azan untuk bergegas langsung sholat berjamaah, atau kita menunggu waktu kita istirahat? Di waktu istirahat itu baru kita melaksanakan sholat, sehingga kita tidak mengambil jatah untuk pekerjaan kita gitu. Ngoten Ustaz. Ngapunten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Siril? Langsung dijawab apa dikumpulin? Monggo langsung dijawab. Oke. Iya. Jadi gini Bapak Ibu, satu, kalau kita bekerja di perusahaan seperti MPM, kita harus mengikuti perusahaan. Kalau memang istirahatnya jam 12 sampai jam 1, maka sholatnya ya setelah jam 12. Walaupun setengah 12 itu sudah azan, maka ya kita sholatnya setelah jam 12. Kita harus mengikuti perusahaan. Ya. Satu. Yang kedua, panjenengan meyakini atau kita semua meyakini bahwa kerja itu adalah ibadah. Kerja itu ibadah. Bapak Ibu taat sama pimpinan, ya tepat waktu kerjanya, jam istirahat tepat waktu. Masya Allah, itu ibadah yang luar biasa. Jadi yang namanya ibadah niku mboten sholat tok, mboten ngaji tok. Panjenengan termasuk datangnya lebih pagi, pulangnya lebih sore, itu termasuk orang yang punya tabungan sosial namanya. Deposit sosial. Kalau orang datangnya lebih pagi, orangnya ke kantor rajin, pakaiannya harum, setir, tugas-tugas dilakukan, nanti kalau ada promosi jabatan pasti orang yang rajin itu yang akan ditunjuk pimpinan. Pasti itu. Tapi kalau tidak pernah mengikuti aturan pimpinan, wis datangnya terlambat, tugasnya tidak dikerjakan, pakaiannya lusuh, ambune apek, tidak mungkin nanti kalau ada kemudian promosi dia akan katut, nggak mungkin. Maka bapak-bapak perlu saya sampaikan, taat kepada perusahaan adalah ibadah. Kerja itu ibadah. Apalagi panjenengan kerja untuk keluarganya. Wis ta wong lanang-lanang niku besok ahli swarga dhisik mergo loman ambek bojone. Amin, amin. Nggih, sampai nyambut gawe niku lho, isuk sampai bareng oleh duit dikene bojone. Sing wedok niku nek sosok gak nate dibalekno. Aku ro modele iku. Nggih leres. Nggih napa mboten? Perempuan-perempuan itu kalau blonjol sosok gak tahu dibalekne nang sing lanang, ndak pernah. Maka jenengan sing ketoke modele biasa-biasa begini, besok menjadi ahli surga lebih dulu. Mengapa? Karena jenengan iku loman. Wong lanang rata-rata loman. Sampai bojo ya loman, sampai anak ya loman, masya Allah. Wis bekerja dari pagi sampai sore dinilai ibadah. Nggih Pak Dimas, jadi jenengan sholatnya harus manut sama perusahaan. Jam 12 mulai istirahat, di tengah istirahat itulah kita melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Oh itu luar biasa, makhluk langka itu. Alhamdulillah. Begitu. Yang lain silakan Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Matur nuwun. Sami-sami. Mungkin sambil menunggu yang lain Pak Yai, ini saya ada pertanyaan, ngapunten. Bagaimana kita bisa membedakan antara ini pertolongan Allah atau suhtunya Allah? Dalam artian kadang kita punya dapat rezeki,
Nah, ini rezeki ini sebenarnya rezeki dan tiba-tiba ya, Pak Yaya. Ini sebenarnya ini tuh antara pertolongan Allah atau suhtunya Allah. Karena kan kadang rezeki itu bisa membawa kita dalam harta lah kalau kita ngomong, Pak Yaya. Bisa membawa kita masuk surga atau memberatkan kita untuk masuk ke neraka. Nah, ini membedakannya bagaimana Pak Yaya? Nah, Baik. Bagus. Tepuk tangan untuk Pak Siril. Tepuk tangan biar coronanya hilang. Pokoknya hidup ini harus selalu bahagia walaupun digetaki bojo barang tetap bahagia saja. Ngapain ya? Baik, begini ya. Jangan Allah, cukup Allah. Alhamdulillah. Jadi begini. Jadi begini, teman-teman sekalian. Jadi kalau orang diberi rizki oleh Allah, kemudian dia pandai bersyukur dan menasarupkan atau menggunakan rizki itu ke jalan yang baik, maka yakin itu namanya rizki pertolongan Allah. Tapi kalau orang mendapatkan rizki secara nominal ya sama, tapi mereka kok malas-malas ibadah, malah ikut nang masjid jarang, ngaji malah malas, maka itu akan dinilai oleh Allah sebagai istidraj. Istidraj itu namanya dilulu. Dilulu itu ya dilulu, diujo sama Allah itu. Rizkinya digelontor terus, tapi ibadahnya melemah. Nah, ini hati-hati. Maka kalau kita ngaji di pondok-pondok pesantren itu kiai mesti mengingatkan, hati-hati le istidraj. Hati-hati nak, ikut dilulu sampai pangeran. Ibadahnya menurun, tapi rezekinya pancet. Hati-hati. Hati-hati, itu namanya istidraj. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, ya, termasuk juga Imam Al-Ghazali, istidraj itu macam-macam bentuknya, Pak Siril. Ngapunten, misalnya ada orang badannya sehat tapi enggan melakukan sholat sunnah, itu juga bisa istidraj. Padahal awake yo sehat, waktune yo no, tapi gak gelem sholat sunnah. Sholatnya wajib tok. Iku jarene Imam Ghazali, hati-hati, iku nanti istidraj. Dilulu sama Gusti Allah. Nanti kalau sudah dilulu Gusti Allah, sana tajrituhum min haitsu la ya'lamun, maka kenikmatan itu akan diambil oleh Allah dari mana kita tidak tahu mengambilnya. Ngono ae Gusti Allah iku carane ngentekno iku iso ae. Dikai lorong no moro-moro ya entek pirang-pirangan 100 juta. Dan dipaksa kan, orang sakit itu mengeluarkan uang kan dipaksa itu. Bukan sukarela itu. Sekarang saya tanya, seneng di sampai dipaksa karena sukarela. Enak pun di dipaksa karena sukarela. Enak pun di Sukarela. Bu, jenengan seneng pun di Bu. Sukarela kali dipaksa, enak pun di Bu. Kan enak sukarela. Kalau dipaksa soro itu, moro-moro kena urusan perkara macakut masalah hukum, waduh entek sembarang pun. Niku malah digaya ATM dengan iso-iso. Maka kita mumpung diparingi sehat, ya toh, maka jangan ngapunten, jangan meninggalkan
yang sunnah-sunnah itu ya. Yang sunnah-sunnah itu juga dikerjakan supaya itu menjadi pertolongan Allah tapi bukan istidraj. Istidraj itu dilulu. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, yang namanya istidraj itu adalah ketika mereka ada waktu tapi menunda-nunda sholat. Jadi wis ngerti loh ya, wis isya lho arepe turu lho gurung sholat isya. Enggak sholat isya dulu baru tidur. Tapi akhirnya mapan turu gurung sholat isya, akhirnya sholat isya hilang. Dan ini ketoknya rada kulino arek-arek iki. Guyon tapi temenan. Aku roh arek teko iki. Nggih. Jadi sudah ada mestinya ngapunten ya. Kalau mau sare sholat isya dulu. Ya, setelah sholat isya baru monggo istirahat. Jangan terus turune didisikno sholat isyae hilang. Enten apa mboten? Kata. Nah, niku. Nanti istidraj loh. Rezekinya tetap digerojok oleh Allah, tapi nanti suatu saat akan sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan diistidraj dan akan diambil oleh Allah di mana kita tidak tahu kemana ngambilnya, dari mana arahnya itu enggak ero, moro-moro entek, moro-moro ono jalaran itu masya Allah, namanya Gusti Allah ngambil itu ono dalan itu masya Allah, sing mestine gak mengeluarkan jadi mengeluarkan. You understand? Yes, I am 10. Oke. Yang ketiga istidraj itu diantaranya adalah ya tadi menunda-nunda sholat. Misalnya wis ngerti nek arep Sabtu atau Ahad iku wis asar. Gurung sholat asar lho kok budal nang mall, kurang 5 menit lho mbok sholat dulu. Gitu loh. Nah, ini kadang-kadang sampai mall akhirnya macet, sampai Wonokromo macet, akhirnya sholat asare hilang. Kenapa mboten? Nah, alasannya macet. Padahal tadi mau berangkat ke mall itu kurang 3 menit sudah azan itu. Ya kayak begitu-begitu, mari kita sholat dulu biar tidak kena istidraj tadi itu. Yang lain silakan. Saya senang ini. Saya terus terang kalau ada pertanyaan senang, karena kemarin saya di TV 9 juga banyak yang tanya dari Sumatera, dari Banyuwangi juga itu. Ya, ini alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan. Silakan yang lain. Monggo sedanten Bapak Ibu, Pak Adi, Pak Risa, Mas Darto, monggo. Gak usah, santai-santai mawon. Monggo. Kalau atau mau lewat chat nggak apa-apa, kalau malu-malu chat. Buatan apa-apa. Masih mikir-mikir, bingung, kebanyakan masalah. Ya, masalah dihadapi ya. Orang yang sukses, orang jaya, orang besar itu bukan orang yang tidak punya masalah, tapi yang terampil mengatasi masalah. Tuh. Kayak kulon jenengan itu dipikir ganti masalah, kan wajah-wajah bermasalah ini. Tapi ya biasa, wajah-wajah bermasalah, tapi biasa. Memang orang hidup itu ya banyak masalah. Tapi orang yang bagus adalah orang yang terampil mengatasi masalah. Ya masalah diatasi.
Ya kayak pondok gini, coba bayangkan Pak, santrinya 1.000, sekarang ini daring. Gak ono sing nang pondok karena kuliahnya nang pondok kabeh. Santri nih gak ono sing bayar. Coba padahal listrik sakmene gedene, air sakmene gedene kan ya tetap bayar. Masalah. Tapi ya masa terus pondoknya didol kan ya gak mungkin. Ya diatasi kan begitu toh, diatasi pasti bisa diatasi. Tidak tahu gimana nanti apa muridnya disurati apa gimana, itu kan ada cara-cara Allah mengatasinya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kalau ntar mau teman-teman mau itu nggak apa-apa. Ini Pak yang baru 1 mingguan ini ada beberapa teman ya itu kan ini masa PPKM corona kan banyak. Itu ada yang yang posisinya alhamdulillah OTG, ada yang sedang, ada juga sampai yang berat. Nah, kita sebagai teman mana bersikap terhadap mereka yang dalam artian untuk membangun semangat mereka, karena setahu saya kan yang diserang imunnya kuat, mereka pasti akan bisa melewati penyakit itu. Tapi kalau imunnya mereka lemah, mereka bisa down. Bagaimana? Karena kita kan juga nggak bisa kita komunikasi akan atau apa yang bisa kita sampaikan mereka supaya mereka bisa kuat secara Islamiyahnya bagaimana? Begini. Menurut saya situasi sekarang ini yang harus kita lakukan itu satu, tenang hidup ini. Hatinya itu harus tenang. Jangan gampang panik. Nanti menghadapi situasi itu ojo gampang gopoh. Nanti kalau kita gopoh, panik, imun kita menurun. Jadi tenang. Yang kedua, di samping tenang, tetap harus waspada. Karena memang virus itu memang ada, ya. Jadi menurut saya dua hal ini, yang pertama itu pikirannya harus tenang, yang kedua tetap waspada. Saya ini ngaji secara luring, pertemuan di mana-mana ya tetap jalan. Tadi ya khutbah Jumat, ngaji rutin ya masih jalan, di Buduran, di Tropodo, di Rungkut masih jalan terus. Pondok Al-Jihad pengajian ya tetap, santrinya juga ada 100-an yang ada tinggal di sini. Ya tetap sholat jamaah ya tetap, tapi ya itu tadi. Nah terus ya apa jauh dari masjid, jauh dari sajadah. Kita justru semacam ini kita banyak berdoa ya. Sudahlah, ini memang sudah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfud. Kalau tahun 2020 ini ada pandemi, ya kita sandarkan kepada Allah. Ya semuanya lah mengalami seperti ini, tapi jangan kecil hati. Semuanya ya, perusahaan besar, perusahaan kecil, ustadz yang biasanya laris saiki ya gak patek laris. Ya wis biasa begitulah. Ini hidup, ya dah. Ini hidup dijalani saja. Tapi yakin pertolongan Allah pasti datang. Gitu loh. Jenengan juga begitu. Mungkin dulu MPM itu 1 hari bisa sekian keluar produk, ya. Kemudian servisnya juga mungkin penjualan, ya spare part juga servis kan. Itulah kalau sebuah perusahaan itu kan penjualan sama servis yang diandalkan itu, yang ketiga spare part ya. Nah, ya
Ya itu mungkin menurun ya biasalah itu. Tapi kita tetap kembali kepada Allah lah. Teman-teman yang down itu tolong ditelepon atau diberitahu. Di samping kita doakan Pak Siril, kita doakan. Dan orang mendoakan orang lain itu kembalinya pasti kepada diri kita sendiri. Ini Tahadus bin Nikmah ya cerita. Saya seminggu yang lalu itu yang greges, panas, dingin. Seminggu yang lalu, saya ke dokter. Katanya Pak Dokter, Pak Sukron jenengan ini kecapean, maka harus istirahat. Saya minum vitamin, minum antibiotik, tapi nggak istirahat. Masih tetap syuting di TV 9, di TVRI, masih aktivitas seperti biasa, ngajar Zoom dan lain sebagainya. Padahal ngajar Zoom itu juga capek ya. Akhirnya saya tetap nggak sehat. Jadi obatin tetap awalnya greges. Saya datang lagi ke dokter. Dok, gimana kok gak waras sih? Jadi, iki mestine Pak Sukron wis sehat. Tolong istirahat. Coba besok antigen. Saya langsung antigen, alhamdulillah juga negatif. Saya antigen itu sudah 3 kali Pak Siril. Saya antigen itu sudah 3 kali. Karena saya sering bertemu dengan orang, ya jaga diri, nggak apa-apa. Biasa saya antigen gitu. Nah, hasilnya alhamdulillah belum pernah positif. Alhamdulillah itu semua karena pertolongan Subhanahu wa taala ya. Terlalu negatif gitu. Alhamdulillah sekarang sehat. Kenapa? Karena rutin saya itu kemarin 3 hari nggak saya nyanyi kabeh, sampai khutbah Jumat saya nggak Jumatan, maksudnya nggak khutbah keluar, istirahat. Alhamdulillah seminggu ini sekarang sudah sembuh kembali, sehat. Alhamdulillah. Yang penting jangan panik tapi tetap waspada. Oke. Alhamdulillah ini ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir, mangke langsung disambung HP nyuwun pandungane Pak Yai. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, ini dari Mas Ari ya. Saya ingin bertanya, apakah mendapat ampunan untuk dosa-dosa seperti durhaka kepada orang tua, namun orang tua sudah meninggal dunia dan belum sempat minta maaf, dan dosa-dosa besar lain? Bagaimana caranya bertaubat? Apakah cukup dengan sholat taubat atau bagaimana Pak Yai? Ini pertanyaan terakhir dan monggo mangke disambung. Pak Siril saderengipun nambah pertanyaan saged. Monggo. Yang masalah dosa besar tadi putus-putus Pak Siril. Tolong agak pelan-pelan pertanyaannya. Nggih, mangke disambung kali pertanyaannya Pak Didi nggih. Assalamualaikum Pak Yai. Saya ingin bertanya, apakah mendapat ampunan untuk dosa-dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, namun orang tua sudah meninggal dunia dan belum sempat meminta maaf, atau dosa-dosa besar yang lain? Bagaimana caranya bertaubat? Apakah cukup dengan sholat taubat atau bagaimana Pak Yai? Siap. Oke. Yang lain disambung tadi, monggo. Monggo Mas Didi. Nggih, matur sembah nuwun wekdalipun Yai tabarukan saking sami Ustaz. Nggih. Nggih, niki saking Nganjuk izin Pak Ustadz Siril nggih. Monggo. Nggih, niki infone nipun niku wau kantuk saking Bu Nur Indah, terus ngapunten kalau tema sing saderengipun mboten derek total. Cuma sing akhir-akhir menika kan temanipun rasa syukur, gimana kita menyikapi dengan kata syukur. Keleresan kiai ini pun nggih paring asmo ya syukron nggih. Artinya kita barukan untuk bersyukur. Nggih, derek-derek tabarukan untuk syukuripun, cuma ngeten untuk dengan kompleks permasalahan sing sak mangke kiai. Ya, kadang kalau seringkali kita ikuti kajian-kajian sing teng mriku, apapun yang dikasihkan kepada kita, entah itu nikmat, entah itu ujian, sebetulnya kan itu sebetulnya semua dari wujud kasih sayangnya Gusti Allah kan ngoten Yai.
Cuma kadang kita untuk pemantapan raos syukur menika kita niku kadang pripun nggih, ketika iman niku kuat, iman niku pasanu mungkin kita masih bisa untuk menerima kalau itu yang namanya ini apapun yang terjadi karena atas semuanya karena Allah yang ngajikan. Tapi pas waktu posisi iman niku lemah, kadang nun sewu untuk kiat-kiatipun menawi nopo nggih. Apalagi dengan kompleknya permasalahan dengan COVID ini secara finansial, mungkin secara fisik ataupun yang lainnya super ekstra ekstrim. Terus nggih bahasa di awal kula mengedepankan tabaruk untuk ngalap-ngalap berkah nggih, yang kita minta sebetulnya hanya sebuah doa. Nah, untuk pemantapan kekuatan doa niku dengan implementasi dalam realnya mungkin Mbok Bilih saged napa nggih kiat-kiat damel untuk pemantapan yang namanya iman tersebut untuk biar senantiasa kita kuat. Mbok Bilih mekaten saderengipun mengke ngalap berkahipun doa terakhir. Nggih, ngapunten saderengipun. Nggih. Wonten rumiyin. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Baik, ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Satu, masalah ada dosa besar namanya uquqil walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Wis pokok nate bentak atau nate gimana lah nang wong tua, dosa besar sama orang tua. Ternyata orang tua keburu kepundut, kita belum minta maaf. Apakah kita cukup hanya sholat taubat saja? Jadi begini Bapak Ibu, supaya kita ini, jadi pertama gini, orang yang merasa banyak dosa karena kepada orang tua itu adalah tanda-tanda orang baik. Jangan catat ini. Ya Allah, aku kok kurang hormat wong tua. Oh, berarti wong apik iku. Iku wong apik iku tandane wong apik ya ngono iku. Ojo terus malah ngomong, aku nang wong tua iku wis kelewat-kelewat menehi. Wah, iku kurang apik iku. Jadi kalau merasa punya dosa kepada orang tua dan sebagainya, berarti tandanya orang baik. Berarti jenengan itu orang baik, gitu yang SMS tadi. Nah, caranya adalah kulon jenengan mendoakan orang tua. Tidak cukup hanya sholat taubat saja, tapi dongakne wong tua niku. Itu cara-cara kita bertaubat kepada Allah. Cara-cara menghilangkan dosa kita yang katanya uquqil walidain, kata orang tua itu kuncinya carane ndongakne wong tua. Sama ndongakne mawon. Sailinge jenengan dieling-eling bapak ibu kita, ya istifatihai sak mampu kita. Masya Allah ya, orang tua kita ini lebih-lebih ibu ya, itu kalau menyayangi anaknya Masya Allah. Maka kulon jenengan yang masih punya orang tua itu harus disyukuri, itu doa tetesan air mata yang luar biasa. Wong sing iso ndongakne sampai nangis niku ya ibu kita. Kalau suami mendoakan istri sampai nangis itu biasanya punya agenda lain itu. Hati-hati itu. Wong lanang ndongane bojone sampai nangis-nangis perlu dicurigai. Tapi kalau ibu mendoakan anaknya itu tulus, Ustaz, tulus. Begitu juga kita jadi anak, monggo kita mendoakan orang tua. Ya Rob, semoga orang tua saya diampuni dosa-dosanya, diterima perjuangannya. Ya Rob,
orang tua saya ini Engkau sayangi di alam barzahnya ya Rob, sebagaimana beliau menyayangi saat saya masih kecil. Al-Fatihah. Begitu. Nah gitu. Dan ngapunten, bakti nang wong tua niku walaupun wong tua masih sugeng itu masih bisa, ya masih bisa. Saya cerita ketika saya ditinggal bapak saya ini, saya 3 bulan ini pikiran ya agak blank. Dulu bapak saya ini kan kalau malam mendoakan baca Fatihah 1000 tiap malam itu. Anaknya 10 itu setiap hari 1 malam 1000, nomor 1000 terus tiap hari gitu. Mendoakan pondoknya 1000 baca Fatihah tiap malam. Saya ini kalau ceramah dari Madiun, dari Ngawi, dari Magetan, pulang di Nganjuk itu jam 2, jam 3, jam 1 bapak saya pasti wiritan di kamarnya itu baca Fatihah itu. Nah, sehingga ketika beliau wafat itu saya terpukul betul ya. Maka akhirnya saya sowan ke guru saya, ternyata mendoakan orang tua itu tidak hanya dengan ngapunten Fatihah mboten. Jadi eling tok niku pun termasuk ndongakno. Ini manfaatnya orang punya guru itu. Makanya jenengan kalau tidak baca Fatihah tapi eling serut eling almarhum serut eling iki wis padha karo ndongakno niku. Sing angel kan gak patah eling iku. Eling bojone tok ae. Gak tau eling wong tuane. Nah, ini satu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita ikut dan sebagainya. Maaf ya Bapak semuanya. Jadi seolah-olah itu situasi seperti ini, seolah-olah koyok-koyok iku nikmati pangeran wis gak ono koyok-koyok itu. Yang ekonomi inilah, yang inilah, yang inilah. Mengapa orang-orang itu kok selalu mereka kurang bersyukur? Karena standar yang dipakai itu terlalu tinggi, Pak. Standar yang dipakai itu ketika zaman masih jaya. Wah, dulu itu belum pandemi, 1 bulan itu mengeluarkan sekian produk. Sekarang berapa? Nah, jadi standarnya itu waktu pas jaya. Sehingga ketika kurang jaya, kurang syukur. Waktu saya jabat itu tamu saya banyak, wah begini, pengawal begini, ada, wah standarnya terlalu tinggi. Sehingga di sini mengurangi rasa syukur kita. Coba kalau standar kita turunkan, kapan Pak Sukron standar kita ketika waktu kita baru dilahirkan dari ibu kita? Duwe apa awak dhewe iki? Boro-boro kok iso ceramah. Boro-boro iso kerja nang Honda, MPM. Boro-boro punya baju, boro-boro iso ngerti Zoom seperti ini. Kita dulu ndak punya apa-apa, ndak mengerti apa-apa, ndak bisa apa-apa, ndak bisa apa-apa. Maka standar ini kalau kita turunkan, insya Allah kita tetap pandai bersyukur. You understand? Yes. Ojo dhuwur-dhuwur, standare ojo dhuwur-dhuwur. Ayo didukno, alhamdulillah. Biyen kita ini ndak punya apa-apa, manten anyar sik kontrak. Lah ngono-ngoten iki lho, dindekno. Waktu kuliah kita masih nggak punya apa-apa, kesana kemari naik land, nah kayak gitu-gitu itu harus diturunkan supaya kita rasa syukur ini muncul terus. Jangan standarnya waktu sukses, dulu. Berapa menurun pasti beriringan dengan perkembangan ekonomi.
spare part, ya itu hal yang biasa. Jadi kehidupan itu tidak mungkin susah selamanya, tidak mungkin. Bahagia selamanya tidak mungkin. Tapi di dalam Al-Quran yang abadi adalah justru fluktuasi kehidupan. Fluktuasi kehidupan itu yang abadi. Gak mungkin Pak kita akan pandemi terus, itu gak mungkin. Kita gak mungkin susah terus, itu gak mungkin. Susah terus juga gak mungkin. Seneng terus juga gak mungkin. Seneng terus wong gendeng itu. Gendeng terus itu gak tahu susah. Wong gendeng gak kelambenan yang guyu ae, gak ada duit lu guyu ae wong gendeng itu. Maka sekali-kali rada gendeng iku apik. Sekali-kali rada gendeng titik ngono lho. Dadi nek diseneni bojo barange ya setok-etoke gak patek krungu ngono lho. Aja sampean pikir stres wong pancen bojo penggaweane ngamuk. Iku wis lagune nek kei dhuwit guyu, engko dhuwit entek ngamuk wis lagune, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi standarnya adalah jangan terlalu tinggi, diturunkan, didowngrade-kan, ya. Jangan waktu jaya. Nek waktu jaya saiki koyo-koyo gak oleh nikmat. Tapi ketika saat di bawah, insya Allah kita tetap merasa banyak nikmat. Alhamdulillah. Mana nggih? Mungkin yang lain ada cukup apa belum ini? Silahkan. Pun monggo diterusaken kali nuwun pandongane Pak. Jalan. Nggih. Nggih. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelompok pengajian STMJ ya, MPM Honda mudah-mudahan selalu dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya diparingi sehat, putra-putrinya juga sehat, selamat dari narkoba, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari cobaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, malam ini kami bersyukur kepadamu ya Rabb. Kami keluarga besar STMJ MPM Honda beserta kami Muhammad Syukron bisa mengaji rutin. Mudah-mudahan pengajian ini Engkau ridhoi. Pengajian malam ini semoga Engkau iringi dengan hidayah-Mu ya Rabb. Ya Rabb, barokahnya Al-Quran yang kami pelajari walaupun satu ayat, semoga keluarga besar MPM Honda pengajian STMJ seluruh keluarganya diparingi lancar, usahanya lancar, rizkinya mengalir terus seperti mengalirnya air sumur Zam-Zam yang tidak akan pernah habis selama-lamanya ya Rob. Ya Rob, semoga keluarga besar MPM Honda yang punya masalahnya diselesaikan oleh Allah. Yang punya beban berat, bebannya diringankan oleh Allah. Semua urusannya diatur oleh Allah menjadi urusan yang diridhoi Allah, menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah. Ya Rabb, anak-anak kami adalah buah hati kami. Semoga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sholih, anak-anak yang sholihah, anak-anak yang Engkau jadikan anak-anak berakhlakul karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, saya mohon maaf. Ngapunten, mari kita akhiri doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga kita berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Nggih, sami-sami. Mungkin acara malam ini saya cukupkan sekian. Kalau ada salah kata dari saya atau dari teman-teman panitia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kiai, matur nuwun sangat. Monggo diunjuk piyambak-piyambak. Izin pamit dulu. Nggih. Monggo. Ini live ya apa le? Assalamualaikum Yai.